Hal sepositif apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang nggak suka. Dan tanpa alasan muncul manusia-manusia yang membenci Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Jadi ceritanya ada seorang motivator yang Instagramnya tuh saya follow, karena saya seneng. Jadi dia adalah seorang motivator yang ahli dalam bidang NLP. Jadi beliau hari ini membahas yang namanya hater. Hater itu adalah manusia yang mengungkapkan, mengekspresikan, atau mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung kebencian. Makanya mereka disebut dengan haters. Jadi pada intinya beliau itu berkata bahwa jangan pedulikan yang namanya haters. Ketika kita ingin maju, ketika kita berjuang, hal sepositif apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang nggak suka. Nggak mungkin ada seorang pribadi di muka bumi ini yang semua orang suka tanpa ada yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Karena manusia kan bebas berpendapat dan bebas beropini. Tetapi topik mengenai haters atau hate speech ini membuat saya tuh menjadi bertanya-tanya dalam hati. Maksudnya, kenapa kok orang berusaha menarik orang lain untuk jatuh, menarik orang lain untuk semangatnya turun, menarik orang lain yang mereka punya mungkin harapan hidup, atau mereka melakukan sesuatu dengan antusias, berusaha ditarik, lu alay, kamu ini berlebihan, kamu ini ngomongnya ngawur, atau apa. Dia akan mengeluarkan kata-kata hate speech tadi itu untuk menarik orang jatuh ke bawah. Nah, berdasarkan kronologi orang yang menarik kita jatuh ke bawah ini, saya menjadi berpikir akan sebuah fakta bahwa kalau orang yang posisinya ada di bawahnya kita, bisa narik kita ke bawah. Tapi kalau orang itu posisinya ada di atasnya kita, mereka tidak bisa narik kita ke bawah. Kalau mereka mau narik kita, hanya bisa narik kita untuk naik ke atas. Jadi logikanya adalah ketika teman-teman sekalian, seandainya kalian tidak melakukan sesuatu yang negatif, kalian tidak memanipulasi data, kalian tidak memanipulasi uangnya orang lain, atau kalian tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan tanpa alasan muncul manusia-manusia yang membenci Anda, seharusnya kalian itu mesti kasihan sama mereka yang berusaha menarik Anda jatuh ke bawah. Kenapa? Karena posisi mereka tuh ada di bawahnya kalian. Kita bicara posisi atas dan bawah itu tidak selalu korelasinya mengenai uang atau finansial. Mungkin ada orang yang tampak kaya tapi rumah tangganya berantakan. Mungkin ada orang yang secara finansial tampak makmur tapi ternyata hutangnya banyak. Atau apapun itu. Jadi yang kita bicara level atas dan bawah itu adalah tingkat kebahagiaan. Mungkin ada orang-orang yang terlalu stres, hidupnya terlalu sumpek, penuh dengan beban, tiap hari dia mukanya merengut terus, lalu tiba-tiba lihat sampean, lihat Anda upload sesuatu di media sosial dengan muka yang penuh sukacita, muka yang ketawa-ketawa, dia jadi panas hati loh. Kenapa kok hidupku berantakan, kok dia hidupnya seneng? Waduh, kasih hate speech biar dia nggak seneng. Kan logikanya begitu. Jadi, kamu alay, ketawa-ketawa terus, kayak orang gila, gitu-gitu, supaya dengan tujuan kalian membaca komennya mereka, dan kalian berpikir, iya ya, jangan-jangan aku ini alay, ketawa-ketawa terus. Ya, jadi akhirnya membuat tujuan mereka adalah membuat semangat kalian down supaya kalian ada di posisi bawah seperti mereka. Sama-sama posisi yang stres, depresi, atau ya meratapi nasib dan lain sebagainya. Jadi ingat sekali lagi, hal penting yang bisa kita pelajari hari ini adalah hal apapun yang kalian lakukan, mau sepositif apapun, akan muncul orang-orang yang tidak suka dengan kalian, dan mereka itu posisinya ada di bawahnya kalian. Tapi ingat, catatan yang paling penting adalah selama kita betul-betul tidak melakukan sesuatu yang negatif. Nah, kalau seandainya kalian nyolong sepeda atau nyolong apa segala macam, tiba-tiba ada orang haters, atau kalian seandainya rekam-rekam CCTV di kafe, lihat cewek-cewek segala macam, kalian upload ke media sosial, lalu keluar haters banyak, weh lu gila, otaknya mesum apa segala macam, lalu kalian bilang haters gonna hate. Itu yang kalian nggak bener ya, terus. Jadi selama kita melakukan hal yang positif, ada orang yang tanpa alasan nggak seneng sama apa yang kalian lakukan, itu kasihan, orangnya sebetulnya hidupnya merana. Ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi saya doakan supaya kalian semua hidupnya penuh sukacita, supaya kalian bisa menarik orang dari bawah ke atas.
Tetapi jika seandainya kalian bertemu dengan manusia-manusia yang berusaha menarik kalian ke bawah dengan cara memberikan perkataan-perkataan negatif dalam hidupnya kalian, nggak usah dibales, bilang saja ke mereka, kasihan sekali hidupmu kok merana bro. Atau jika kalian lebih berjiwa besar, thank you bro atas perkataan-perkataan negatifnya. Katakanlah hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika anjing menggigit, masa kalian mau gigit balik? Nanti kan jadi sama-sama anjing ya. Atau biarlah anjing menggonggong, biarlah anjing menggigit. Kita sebagai manusia, ya sudah kita bilang, semoga hidupmu bisa lebih bahagia. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.